Bapak Rektor, Bapak Ketua Senat, Bapak Fuad dan delegasi dari Kemendikbud Ristek, Ibu Ina, Dewan Pengawas, dan seluruh anggota Senat serta semua bakal calon hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, saya bersama keluarga saya, bersama anak saya waktu itu umur 7 tahun, namanya Olan, susah banget makan, serius, susah banget. Diminta makan apapun tuh selalu seperti orang bertengkar, Bapak Ibu mungkin pernah melihat yang seperti ini. Tapi ketika saya ajak ke restoran ini, restoran cepat saji kebetulan, dan di situ ada tempat bermain, taman bermain, atau biasa kita sebut sebagai playground. Di situ jiwanya riang, kelihatan bahagia gitu, dan selalu diajak ke situ makanya lahap, karena jiwanya riang. Jadi saya mulai berpikir saat itu, ini kalau ada kewajiban seperti makan untuk anak kecil, atau untuk kita misalnya dosen, kewajiban mengajar, riset. Tapi kalau misalnya tidak ada insentif berupa playground, kemudian lingkungannya sendiri tidak memberikan suatu kenyamanan secara finansial, kemudian secara psikologis, maka kita sendiri juga akan melihat bahwa pekerjaan itu seperti menyandera. Ini yang saya mulai pikiran bahwa, oh iya ya, kalau anak kecil saja makan saja perlu insentif, berarti kan dosen, staf, mahasiswa untuk belajar, bekerja, juga harus disediakan sebuah academic playground. Nah disitulah kalau misal saya harus meringkasnya menjadi sebuah kalimat, maka konsep universitas sebagai academic playground itu akan berbunyi sebagai berikut. Sebuah universitas harusnya bisa menjadi tempat yang memberikan kesempatan kepada para pemimpinnya, mahasiswanya, tendiknya, penelitinya, dosennya untuk meraih prestasi, potensi akademik yang optimal, juga prestasi non-akademik juga. Untuk mewujudkan itu, universitas harus menyediakan dukungan agar warganya sehat secara psikologis, secara fisik, secara finansial juga, tadi yang sudah disebut oleh Prof. Tik. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kondisi ini adalah menciptakan lingkungan yang profesional dan non-diskriminatif. Itu nilai utama yang saya dukung Bapak Ibu di sana, ada progresif dan humanis. Progresif itu ya kita harus ada hasil outcome yang bisa diukur. Humanis itu ya orangnya harus bahagia, orangnya harus bisa menikmati hidup gitu kira-kira. Nah, di sini kita bisa melihat sebagai usia ya. Kita sebagai dosen, umur 65 tahun nanti pensiunnya. Bagi yang capable dan beruntung, Bapak-bapak profesor yang ada di sini nanti pensiunnya umur 70. Kita harus tahu bahwa pekerjaan kita ini beda banget dengan pekerjaan lain. Jika orang di profesi lain itu sibuk memikirkan bagaimana menyiapkan usaha setelah pensiun karena pensiunnya 55, 56. Kita Bapak Ibu unik ini. Kita sebagai dosen itu usahanya adalah agar tetap sehat, agar tetap bugar sampai umur 65 sampai 70. Bukan pekerjaan yang mudah Bapak Ibu. Nah ini target ini supaya sehat bugar sampai umur 65-70 ini tidak akan terwujud jika tidak ada yang namanya academic playground, taman bermain akademis yang menjamin kesehatan psikologis, kesehatan fisik, kesehatan finansial kita. Nah intinya kita harus menciptakan lingkungan yang mereduksi stres, jangan menambah stres, mereduksi stres dalam kehidupan kita. Salah satunya dengan menciptakan kepemimpinan yang demokratis, yang terbuka, Bapak Ibu. Gini, contoh. Bapak Ibu lihat saya kan di sini kan. Mas Hendy itu masih junior. Iya, saya kebanyakan junior Bapak Ibu di sini. Kebanyakan dosen saya sih. Ya mungkin hanya di kampus aja ya 37 itu dianggap muda. Saya kalau bangun tidur juga
nggak bisa langsung bangun tuh ada kletek gitu, sudah ada kerasa gitu. 37 itu sebenarnya secara fisik sudah ada penurunan fisik gitu, tapi ya for the sake of argument gitu ya. Bapak Ibu bisa ngelihat saya sebagai junior, boleh. Bahkan ketika insya Allah misalnya nih, kalau jadi rektor, ini junior Bapak Ibu sekalian, komunikasi kita terbuka saja. Kalau saya salah, sentil telinganya, sentil di jalan sentil, hei Pak Rektor gitu. Atau di kepalanya, karena apa? Juniornya, kalau ada salah-salah ingetin aja. Kalau mau datang ke kantor silakan, sekarang saya juga sudah punya kantor di sini. Jadi kalau tidak ada tamu silakan masuk aja, pintu saya buka. Jadi open communication Bapak Ibu. Dengan komunikasi yang demikian terbuka antara pimpinan dengan pimpinan. Dengan pimpinan dan juga yang dipimpin, maka Bapak Ibu sekalian akan lebih panjang umur. Sayanya juga lebih panjang umur itu, jadi santai gitu. Nah, mungkin dalam hati Bapak Ibu kemudian mikir gini, halah Mas Hendy, belum jadi rektor, ngomong gitu. Lah nanti kalau udah jadi rektor, pasti lupa. Gini Bapak Ibu, perjanjiannya ya. Nanti kalau udah jadi rektor, dan saya kemudian congkak gitu, atau misalnya lupa dengan janjinya, 65 orang ada di sini, sentil saya bareng-bareng, panas-panas ini telinga ya. Jadi itu janji saya Bapak Ibu, open communication, demokrasi. Jelas itu. Nah kemudian muncul pertanyaan, academic playground itu sepertinya menarik sih. Cuman konkretnya apa? Ukurannya apa? Nah di situ kita bisa lihat bahwa ada ukuran internal, ada ukuran eksternal. Ngambil minum sebentar boleh nggak Bapak? Di layar Bapak Ibu sekalian ada yang namanya komponen internal dan juga komponen eksternal, itu indikatornya. Dari mana saya mendapatkan komponen ini? Ini adalah pengalaman ketika saya dulu kuliah di Australia, Mas Andi juga. Kita triangulasikan dengan beberapa teman-teman yang kuliah di US, di Kanada, di Jerman, kemudian kita kombinasikan dengan teman-teman yang kuliah juga di ITB, UI, dan intinya World Class University. Ada juga indikator yang saya dapatkan dari dulu ini, yang kebetulan di ruangan ini ada, tadi juga ada beliau, Pak Watur, Pak Martono, saya dulu ke Hong Kong ya Pak. Kita ikut kursus 2 hari full itu, namanya World Class University Masterclass, yang ngajar Dr. Jamil Salmi, itu ahli World Class University. Di situ juga dilatihkan ciri-ciri karakteristik World Class University. Ada cerita lucu dikit sih. Jadi waktu itu ada senior kita, ada 2 senior gitu, Pak Wayono ya, ikut. Selama kursus nginjek-nginjek kakinya Pak Martono, kaki saya juga nendang-nendang. Wih, Hen, ini kursus tenan toh. Loh, ini kursus beneran ya kan? Iya Pak, kan saya bilang, kemarin proposalnya kursus. Ya maksudnya ya kursus 2 jam itu habis itu kunjungan. Enggak, ini 2 hari full. Wah beliau ngomel-ngomel, tapi tetap lanjut. Artinya bahwa komitmen beliau begitu. Jadi kita sedikit tentang tadi World Class University classes, kursus gitu. Dan itu kita rangkum. Kita eksternal dan internalnya itu kita kembangkan. Kalau dimasukkan dalam sebuah metrik jadinya begini. Secara internal kampus harus menjadi tempat yang aman secara fisik. Dan juga mentalnya juga harus aman, safe. Kampus juga harus menyediakan apa yang dibutuhkan untuk mencapai keunggulan akademik, resourceful. Kampus juga menyediakan lingkungan yang berimbang untuk work-life balance. Kampus harus memfasilitasi keberagaman atau diversity. Kampus juga harus mengembangkan kehidupan yang toleran, bisa menyediakan tools, space, policy yang memungkinkan untuk kehidupan akademik yang kolaboratif. Jangan lupa juga kampus juga harus bisa menciptakan tempat bekerja dan belajar yang hangat dan menyenangkan. Secara eksternal Bapak Ibu, validasinya dari eksternal ini. UNES harus bisa memberikan impact pada kehidupan masyarakat. Kampus juga harus bisa memiliki reputasi mendunia. Kampus harus menghasilkan SDM dan produk yang inovatif yang layak diserap oleh masyarakat. Kampus juga harus terbuka pada masukan, pada kritik, pada perkembangan zaman. Itu yang saya sebut dengan transparent. Kampus harus bisa menjadi magnet bagi bakat-bakat terbaik. Tidak hanya di dalam, tapi dari luar juga. Dari luar negeri, dalam negeri. Baik dosen berbakat maupun dari mahasiswa yang berbakat. Itu artinya atraktif. Pelayanan universitas harus bisa diandalkan oleh pengguna, itu artinya reliable.
dan juga universitas harus bisa melayani dengan keramahan dan juga kerendahan hati. Itu namanya congenial. Bapak Ibu sekalian, itu indikator. Oke, indikator udah, konsep definisi udah. Nah sekarang gimana cara mencapainya? How to. Yang tadi kan what ya, sekarang how to. Nah ini jangan-jangan cuma konsep-konsep doang. Jangan-jangan mengawang-awang saja. Kalau bahasa bapak saya yang orang Blora, katanya, halah, endaki gitu. Iya, bapak saya itu orang Blora. Dari dulu di sudah Semarang, saya itu kecil di Semarang juga. Saya tuh nggak tahu bahasa beliau gitu. Nah kemarin, dulu waktu saya masih kecil gitu, beliau bilang, itu loh, jikokno sego leh gitu, jikokno palu leh gitu. Itu leh-leh itu apa beliau ngeleh? Ternyata enggak, ternyata emang karena logatnya beliau itu orang Blora gitu, saya orang Semarang, jadi kadang-kadang pada ayah sendiri juga kita tidak, belum familiar. Tapi intinya gini, ojo ndaki-ndaki itu menurut saya penting, jadi membumikan apa yang kita inginkan gitu, apa yang kita harapkan. Jadi yang pertama, di situ ada 5 actions to build an academic playground. Yang pertama, jangan ada diskriminasi Bapak Ibu. Ras apapun, agama apapun, gender apapun, difabel, non-difabel, kaya atau miskin. Pastikan semua faktor-faktor di atas mendukung merit-based governance. Bahasa sederhananya adalah kepemimpinan berbasis dengan kompetensi. Jadi kalau memilih orang dalam jabatan tertentu ya jangan karena like and dislike, ya jangan karena dugaan, rumor, atau indikator-indikator semulainya. Kalau kita mau operasi jantung Bapak Ibu, kita minta dokter yang terbaik. Mau orangnya gendernya apa, agamanya apa, extrovert atau introvert, suka senyum atau enggak, terserah. We need the best person in the place. Kita mau orang yang terbaik di posisi yang dibutuhkan. Nah yang kedua, lingkungan kerja yang aman dan berimbang. Jangan adalah bullying atau perundungan, baik dalam bentuk apapun. Orang yang berbeda dari kita itu belum tentu jahat Bapak Ibu, mungkin belum akrab saja. Orang yang berbeda dengan kita misalnya orang tatoan, enggak semuanya itu jahat. Beberapa orang termanis, tersweet di kehidupan saya ada tatonya. Kebetulan yang di Australia, di Jepang kan gitu. Tato bukan berarti kemudian otomatis jahat. We need to know someone first, jangan berdasarkan rumor atau apa. Jadi ini adalah sebuah bentuk yang harus kita sepakati bersama. Komunikasinya harus terbuka, nggak usah pakai jarak-jarakan, nggak usah pakai jaim-jaiman. Saya teringat ya ada pesawat Korean Airlines kehabisan aftur jatuh. Real story, silahkan dicek. Korean Air penerbangan 801. 223 orang nyawanya melayang. Kenapa? Karena co-pilotnya junior dan pilotnya senior banget. Rikuh, sungkan mau bilang bensinnya habis Pak. Mutar, harusnya kalau ngomong bisa diselamatkan, bisa didahulukan untuk mendarat. 223 melayang karena tidak ada komunikasi yang baik. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah ada beberapa isu penting ya tentang peningkatan kesejahteraan. Satu, kesejahteraan dosen. Pahit, tapi harus saya sampaikan di sini. Pak Tik juga sudah menyampaikan bahwa ada sebuah kesenjangan yang jomplang antara pendapatan tertinggi dan terendah di sini. Jadi kita harus bisa melakukan sesuatu. Bisa kita, algoritmanya yang diubah, kenapa enggak? Itu kan angka, bisa diubah. Uangnya ada, ngumpul di situ, tinggal prioritasnya, mau atau enggak, kan gitu. Kemudian kita juga harus mulai berpikir bahwa UKT kita itu jangan-jangan masih ada yang salah sasaran. Yang UKT rendah kok naiknya mobil, yang UKT-nya tinggi kok ternyata dia dari keluarga yang tidak mampu, atau bahkan keluarga yang nanggung gitu, tapi anaknya banyak misalnya. Kemudian kita harus membenahi kembali sarana-prasarana dasar di kelas, kemudian tempat kerja, ya harus menyenangkan. Kita buat menyenangkan, jangan serem gitu. Kita kasihlah academic playground tadi. Kemudian yang keempat adalah membantu SDM kita untuk menjadi SDM internasional. Kampus itu bangunan, infrastruktur itu bangunan, alat lab itu alat. Yang internasional siapanya dulu? Orangnya dulu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita berkomitmen untuk membantu SDM untuk menjadi SDM internasional. Kata kuncinya bukan internasional, bukan SDM-nya, tapi membantu. Artinya difasilitasi, dibimbing, dicarikan sumber daya
untuk menjadi internasional. Bukan hanya dituntut untuk ditarget internasional, itu nggak fair. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, kurikulumnya harus internasional. Alhamdulillah ada Pak Menteri, kita kurikulumnya kalau mau internasional ya berbasis MBKM itu sudah internasional Bapak Ibu. Kalau kita laksanakan dengan serius, kemudian kita mendukung digital transformation. Kita ada beberapa isu kunci di sini, kita bahas satu persatu secara singkat. Internasionalisasi, kita sudah tidak bisa lagi basa-basi soal internasionalisasi Bapak Ibu, indikatornya kita sederhanakan memang, gampang, QS Stars atau kita bilang QS Ranking. Tapi di dalamnya kan ada indikator-indikator yang lebih detail, kita bisa bahas di acara lain misalnya. Kita harus mulai sama yang realistis dulu, datangkan pengajar asing, datangkan mahasiswa asing, kulturnya yang harus dibentuk. Belajar bahasa Inggris itu gampang, kalau ada fasilitasnya. Kalau ada lawan bicaranya, Scopus itu juga bisa gampang kalau tetangga-tetangga meja kita adalah penulis Scopus internasional. Datangkan, siapa yang membiayai? Universitas. Mahasiswa kita datangkan, mahasiswa asing kita gratisi dulu. Sekarang udah gratis, terima kasih untuk Pak Rektor, Pak WR2 juga. Tapi yang belum ada living cost-nya. Jadi ketika ada tawaran lain, nah kemudian mereka pindah kampus. Kenapa harus gratis dulu? Caranya dari aid to trade. Pertama kita bantu dulu. Nanti lama-lama jadi ketergantungan. Kayak Gojek dulu, pertamanya juga bonusnya banyak buat driver. Tapi lama-lama setelah terjadi equilibrium, ya masing-masing ada perimbangan profit sama perimbangan gaji kan gitu. Sekarang kita juga bisa melihat bahwa kita masih kulturnya belum banyak internasional. Saya dulu kuliah 4 tahun ya di UNES, ketika kuliah di Australia ngomong sama supir bis masih nggak tahu gimana cara ngomongnya karena logatnya. Ini Mas Andi mungkin saya lebih parah di Brisbane ya, beliau kan di Sydney lebih kota gitu ya. Nah, sedangkan pembantu saya itu lancar loh ngomong Arab, bukan karena kursus, karena pernah kerja di Saudi gitu. Jadi intinya adalah kita bisa bilang internasionalisasi itu adalah masalah akulturasi, bukan lagi masalah teori, bukan. Yang bertugas mendatangkan tadi adalah universitas dan kemudian kita membantu mahasiswa dan dosen untuk ada pelatihan bahasa Inggris terstruktur, wajib nih, tapi dibuat asik aja. Aneh kan, mahasiswa disuruh TOEFL-nya naik-naik terus, dosen disuruh TOEFL-nya naik-naik terus, tapi nggak dilatih, kan nggak bisa. Kita harus sediakan. Ya kebetulan di sini ada dosen bahasa Inggris, ya saya sendiri gitu. Ada konsepnya, ada kurikulumnya gitu. Selanjutnya, work-life balance policy. Ini hot term banget ini, seksi ini. Bahwa yang namanya work and life must be balanced. Clear ini. Kehidupan kerja dan kehidupan pribadi harus imbang. Dosen itu ya dosen, benar, di kampus. Tapi dia juga kan seorang ibu. Dia juga seorang bapak dari anak-anaknya. Mereka sendiri juga punya orang tua. Ya ada juga yang jadi Pak RT. Ada juga yang jadi hobiis, touring misalnya, badminton, tenis misalnya. Intinya dosen itu kan manusia yang multi peran. Ya mari kita seimbangkan semua peran itu. Jangan ada bullying, jangan ada tekanan-tekanan yang nggak perlu. Misal nih, ada dosen di kantor kita nih, contoh nih, nggak usah baper, contoh aja. Dia makan siang atau makan malam sama orang yang tidak disukai pimpinan, ya biarin. Itu kehidupan pribadinya dia, gitu. Jangan dicampur-campur, work-life balance gitu loh. Contoh-contoh. Nah kemudian kita juga melihat bahwa ada juga nih, ibu-ibu kan di tempat kita banyak nih, gender equality juga. Kalau mau kerja, tapi mau bawa anak itu kan boleh. Seorang ibu sekaligus seorang dosen. Mari kita sediakan tempat penitipan daycare yang proper. Kita sediakan tempat menyusui yang proper. Jangan kayak sekarang ada beberapa tempat menyusui mojok banget, kurang nyaman, kasih yang nyaman. Tapi ingat bapak-bapak jangan gabung, nanti pengen membantu gitu kan, jangan. Ini dalam hal ini biar ibu-ibu sendiri, pakai pompa bisa. Kemudian kita juga lihat ada juga hak cuti ASN. Bapak Ibu kalau membaca peraturan ASN itu ada cuti loh. Dan kalau kita kumpulkan itu bisa menjadi sebuah sabbatical leave, yaitu cuti yang agak panjang. Ini ada di luar negeri banyak.
Dosen bisa beberapa waktu untuk ke luar negeri, untuk menikmati healing gitu ya, sekaligus kerja, sekaligus publikasi. Mari kita wujudkan. Kemudian ada yang namanya paternity leave. Kalau ibu-ibu kan sudah biasa ya, misalnya 1 bulan sebelum melahirkan, 2 bulan setelah melahirkan. Itu penting buat bonding. Tapi bapak-bapak gimana? Bapak-bapak menjadi seorang bapak itu hanya 1 kali atau 2 kali seumur hidup. Kasih, kita kasih nanti. 15 hari lah paling tidak di hari pertama bayi lahir, merasakan bonding dengan anaknya. Ibu-ibu juga baby blues kan, ada juga yang mungkin masih, ya anaknya nangis malah stres. They need us. Jadi kita bisa sediakan itu. Artinya manusiawi, humanis Bapak Ibu. Fasilitas kesehatan fisik harus ada itu. Gym, tenis itu harus dibayari kampus. Kan kita tugasnya harus sehat sampai 65, 70 kan. Jangan sampai kita kalah sampai pensiun kita, belum pensiun udah kolaps. Itu perlu juga kita usahakan bareng-bareng sebagai kumulatif tanggung jawab bersama. Kemudian juga ada kesehatan mental yang jarang dibahas. Mental health. Jadi orang depresi itu Bapak Ibu, jangan lagi juga bersyukur dong gitu. Nggak bisa. Kita harus menyediakan dokter, kita harus menyediakan psikiater, kita harus menyediakan psikolog. Karena apa? Depresi itu lain, beda dengan stres. Depresi itu gini Bapak Ibu, saya pernah tanya sama teman saya yang depresi. Orang normal kalau lihat matahari tenggelam, itu indah, senja, wow pengennya berpuisi. Orang depresi itu lihat matahari tenggelam itu lihatnya gini, matahari kok tenggelam ya? Kok matahari menyerah? Saya juga gitu pikirannya dia. Jadi ini adalah harus dibantu dengan tenaga profesional gitu. Jadi kita nggak harus menyediakan juga ini. Artinya bahwa kalau misalnya kita ingin panjang umur dan kehidupan kita berkualitas dari 65 sampai 70, tidak hanya panjang umur doang, tapi juga berkualitas, ya kita harus mikirin kesehatan mental juga gitu. Kemudian infrastruktur. Rencananya saya simple sekali Bapak Ibu. Kita udah punya master plan, kita udah punya rencana, kita udah punya penganggaran dan lain-lain. Kita kenalkan prinsip ini aja. Bangun, atau adakan, atau beli barang, atau gedung yang paling kita butuhkan dulu. Ciri-cirinya yang paling kita butuhkan adalah kalau tidak ada kehidupan akademik kita akan terganggu. Sebelum semua itu terpenuhi, tahan dulu tuh proyek-proyek mercusuar. Kita perhatikan dulu yang basic, AC, kursi, internet, wifi, kitchenette, komputer umum, working space, learning space, social space, fasilitas lab, fasilitas hybrid, harus ada dulu. Dan selalu terawat dan bisa dipakai. Kadang AC-nya sih ada, tapi yang terhembus udara hangat, dinyalain malah semakin gerah. Wifi-nya sih nyantol, ada di layar, tapi internetnya nggak ada. Jangan membiasakan kerusakan kecil yang nanti akan menumpuk jadi bencana inkompetensi Bapak Ibu. Ada 2 pilihan sekarang, ini berhubungan dengan kebijakan kita sekarang. Kita mau sentralisasi atau desentralisasi? Saat ini kita mengarah ke sentralisasi, semuanya dipusatkan, pengadaan dipusatkan, tujuannya agar standarnya sama. Tapi kalau saya kok gini ya, kita kembalikan aja kebijakan pengadaan ke fakultas. Mereka yang lebih tahu tentang kebutuhan mereka. Bapak Ibu dekan di sini lebih tahu kebutuhan. Ini juga sekaligus ujian untuk dekan. Ada dekan yang mampu mengelola, ada yang enggak. Kita buktikan. Serahkan kembali itu penganggaran. Desentralisasi. Nanti kan yang menghakimi bukan rektor. Yang menghakimi warganya sendiri. Pak, kok bisa fakultas 11 bagus? Kok fakultas kita enggak? Itu dekan harus bisa menjawab. Nah kalau sekarang ini dengan sentralisasi, dekan akan menjawab, ya itu kebijakan pusat. Jadi dekan juga perlu juga yang memperjuangkan ini juga. MBKM dan Digital Transformation. Kalau ini simpelnya sih MBKM di blok aja Bapak Ibu. Saya dulu kan sekolah di STM ya, SMK 7 Semarang. Lulusnya 4 tahun. Tahun terakhir itu kita bebas magang loh. Dan gak usah konversi-konversi, ya udah mata kuliahnya magang namanya. 20 SKS selesai. Pak Menteri bilang bahwa siapapun boleh ngambil apapun. Anak sastra mau ngambil nuklir boleh. Tapi karena kita minta konversi, kita cuma nyari yang mirip-mirip aja. Gak jalan nanti MBKM kita. Pengalamannya gak jadi banyak gitu kan. This is what I propose to you. SKS blok 20, namanya magang, selesai. Apapun pengalamannya kita apresiasi. Sekarang 2 diambil, 6 diambil. Susah Pak WR1 sampai stres tuh. Kelihatan ya capek banget nih konversi itu.
Outputnya yang kita akan atur, apakah nanti outputnya akan kita fokuskan pada digital transformation, data digital, pembuatan produk digital, inkubasi startup digital. Jadi kita bisa align dengan future. Tadi di tempatnya Pak Amir ada gambar pekerjaan hakim. Sekarang hakim yang diadili manusia. Suatu saat tidak lama setelah ini yang dihakimi itu mesin. Ada mobil, tidak ada drivernya karena pakai AI. Yang satu mobil, AI nggak ada drivernya, tabrakan. Yang salah siapa? Programmernya, yang punya mobil atau perusahaannya. Yang ngadili hakim. Hakim yang sekarang kita produksi belum tentu bisa menghakimi. This is the future. Future is coming. Not only that. Future is now. Mau apa kita? We have to prepare, right? Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus memperkuat UNES Industry Cooperation Program. Kita sebut nanti UNICOP. Enggak cuma mahasiswanya yang harus magang, dosennya juga harus magang. Jangan-jangan yang diajarkan kita sekarang udah ketinggalan, kitanya harus magang. Gitu Bapak Ibu. Kemudian pelayanan akademik, fokusnya mahasiswa dong. Kalau pelayanan akademik fokusnya mahasiswa. ULT kita udah punya, tapi understaff. Unit layanan terpadu udah ada, tapi understaff. Kita tambah SDM-nya. Kalau ada misalnya sekarang ini kita butuh staf tertentu, ya kita adakan. Ini BLU, boleh merekrut. Kemudian nanti PTNBH, lebih enak lagi. Jadi kita harus, tadi kalau dalam bahasa Pak Fuad, agile, harus cepat, harus ringan kakinya, biar bisa mengejar. Kemudian juga ini akan ada sebuah perubahan mindset kalau kita berfokus sama mahasiswa. Dosen, staf, jangan suka ngambek atau marah kalau ditanyain mahasiswa. Ya mereka itu klien kita gitu. Dan ada generation gap. Harus kita akui bahwa bahasa mereka sekarang beda banget sama kita. Bahasanya sudah, ya kalau kita bilang gak santun. But we still have to appreciate them. Karena memang ada generation gap, kita harus mulai mengakui itu. Dan isu terakhir, Bapak Ibu, cukup sensitif, tapi perlu dibahas. Di jurnal-jurnal manajemen perusahaan modern, ciri-ciri organisasi yang tidak sehat memang adalah kesenjangan dari pendapatan tertinggi dengan pendapatan terendah. Kalau rasionya masih 1:30, 1:40, yang terendah sama yang tertinggi, itu tidak sehat. Ada golden ratio 1:5, ayo kita kejar, tapi paling enggak di tengah-tengah bisa 1:10. Ini ada algoritmanya, bisa kita kerjakan. Ini komitmen paling penting. Kebetulan saya wakil rektor. Setiap kali dapat remun senyum-senyum gitu kan. Tapi saya di lapangan tenis ada yang nerima remun, mukanya malah cemberut, minus ternyata. Ya, mungkin masalah gaya hidup dan lain, tapi ada sebuah kesenjangan di sini. And we have to admit that, nggak bisa di-neglect. Pak Amir tadi sudah janji, oke beres katanya gitu. Ya oke, kita wujudkan. Gitu. Mahasiswa juga begitu, algoritmanya kita buat, OKT-nya nggak perlu itu yang misalnya data pokoknya udah bener, kita naik-naikkan nggak perlu. Hanya gara-gara apa? Income kita belum nutup target. Ya kita carikan, income generating itu ya fungsinya itu, jadi PTNBH itu ya fungsinya itu. Kita ini, saya juga memikirkan bahwa yang menaikkan itu ya menjadi dosa kita bersama kalau mereka tidak mampu ternyata, apalagi sampai gagal kuliah. Kita mungkin kehilangan beberapa miliar, tapi kita bisa ganti dengan pendapatan lain. That's all my presentation, ladies and gentlemen. Let me close this presentation by citing Al-Quran, Surat Al-Ra'du, verse 11. Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. Ladies and gentlemen, if you want better future, just in this case, if you want better future, ladies and gentlemen, what I call as academic playground. Trust your judgment, trust your logic, trust your heart. Dan nanti ketika di bilik suara, Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang melihat, hanya Bapak, Ibu, dan Tuhan Yang Maha Esa. Nanti CCTV matiin. Refleksikan, pikirkan masa depan UNES seperti apa yang Bapak Ibu pikirkan, inginkan, yang ideal, dan bayangkan pemimpin seperti apa yang Bapak Ibu pengen. Jika itu datangnya dari hati, siapapun itu, insya Allah yang terbaik. Mantap,
bismillah, sebut nama Tuhan. Kalau usah takut yang lain-lain, kalau udah sebut nama Tuhan. Mantap, bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Hendy Pratama SPDMA. Karena waktu 30 menit sudah habis digunakan untuk penyampaian paparan visi, maka tidak ada sesi tanya jawab.